Pendataan kemiskinan bicarakan di tingkat RT dan RW, dimusyawarahkan mana yang layak mendapat, mana yang tidak layak mendapat. Perubahannya harus cepat. Hari ini kaya, besok karena cuci darah jadi miskin. Cepat dirubahnya. Kalau nunggu terlalu lama, kemiskinannya akut. Nanti pinjam duit bank emok, dibayar oleh bank keliling. Itu problem. Benar enggak? Benar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sunda bahasa Indonesia. Bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Ya. Orang ngerti ya? Apa kabar? Sudah makan apa belum? Puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Puasa apa enggak? Ya jangan bohong. Ya jam gini mah enggak puasa. Bener gak? Sahurnya makan sama apa? Makan sama apa? Ayam gorengnya ada enggak? Daging cincangnya ada enggak? Cepok telurnya ada enggak? Yang masaknya siapa? Alhamdulillah. Seneng enggak? Seneng apa? Yang pertama kita ngucapin terima kasih buat warga suka artinya suka artinya demen. Karya itu kreativitas produk suka haya. Sini. Ah, nggak mau ya sudah. Suka apa namanya? Sukaraya berarti seneng merayakan. Bener gak? Seneng keramaian, seneng kedamaian, seneng kebahagiaan. Berarti asal mulanya Indonesia Raya ya di sini di Sukaraya. Tepuk tangan dong. Pak Kades mohon maaf saya tidak mampir ke rumahnya. Tadi sudah minum kopi di sebelah. Alhamdulillah. Kenapa minum kopi di sebelah? Karena di rumah nggak ada yang bikinin kopi. Tadi sudah teriak-teriak begitu duduk duren. Enaknya jadi duren tuh begini ya, bebas menatap ya. Duren jatohan. Terima kasih juga buat siapa? Abah siapa di belakang? Mohon maaf kebelakangin. Abah siapa? Gus Miftah. Ganteng enggak? Waduh. Ganteng enggak? Tapi Abah Gus Miftah tuh biar ganteng nasibnya tidak lebih baik dari saya malam hari ini. Kenapa? Kalau saya masih punya harapan. Kalau Gus Miftah sudah tidak ada harapan. Biar tampan, biar terkenal, biar rekeningnya penuh, tapi sudah tidak ada harapan karena ibu-ibu nggak berdoa lagi. Berdoanya apa? Tidak mungkin berharap jadi menantunya. Tepuk tangan. Ya, hidup itu harus bahagia. Ngapain ribut-ribut? Presiden sudah kepilih. Kamu bertengkar, bela-belain capres, sampai kamu berkelahi pukul-pukulan, Bang Emok nggak akan ada yang bayarin. Bang keliling nggak akan ada yang bayarin, bener nggak? Presiden siapapun, kalau kita tidak usaha, kalau kita tidak rajin, ya gini-gini aja.
Tetapi kita punya harapan dengan presiden yang baru, kebijakan-kebijakannya semakin mencintai rakyat kecil. Ini penyanyinya boleh nyanyi, saya nangis dengan lagu ini. Lagu ini saya tulis 10 tahun yang lalu bulan puasa di kampung miskin. Lagu ini cerita apa? Itu lagu bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW berpihak pada orang-orang kecil. Berpihak pada orang-orang kecil. Tugas Kanjeng Nabi membebaskan manusia. Membebaskan apa? Membebaskan dari penyembahan Tuhan selain Allah. Apa yang dibebaskan? Satu, hatinya harus terbebas dari rasa takut. Hatinya harus terbebas dari ketertekanan. Hatinya harus terbebas dari kebencian. Hatinya harus terbebas dari rasa iri. Hatinya harus terbebas dari sifat kikir. Harus merdeka. Jadi kita ini walaupun ke masjidnya rajin, tapi kalau hatinya tiap hari teriak Allahu Akbarnya membenci orang lain, itu orang bukan orang merdeka, tapi itu orang-orang terpenjara oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, boleh penyanyinya sini, biar ngerti ini lagu saya bikin tidak sembarangan. Ayo, kamu boleh maju ke depan, tapi jaraknya 1 meter dari saya. Kenapa? Ya, hah? Oh, boleh. Belakang kamu jangan lama-lama lihat, nanti jatuh cinta. Aku ini nggak sanggup sama dia, satu aja, minta skincare-nya tiap hari. Ayo, sok yang rapnya. Nah, jerit tangis. Jerit tangis baik suci memetik bintang kejora, kaki yang menghantam bumi telah mengguncang langit jingga. Mengayuh waktu di balik pilu, serhampa si miskin bermalu tulang tak menyulam di balik tegap bungkukmu. Ya. Nah, kita ini harus membebaskan kemiskinan. Kemiskinan dibebaskan kalau hanya terus-terusan dikasih bantuan sosial, nggak akan pernah selesai. Yang ada adalah keributan tidak pernah berhenti. Haji Udin menang bantuan, Arima Icih nusalakina geus paeh 70 tahun katukang teu kabagean. Bener teu? Iya teh nu meunangna dulurna RT jeung kades bae. Pasti gitu. Padahal, udah silakan duduk. Padahal kebijakan pendataan kemiskinan bukan ranahnya kepala desa, itu ranahnya Kementerian Sosial berdasarkan data BPS. Yang menjadi problem apa? Yang menjadi problem adalah Kementerian Sosial harus ngontrol seluruh Indonesia, sedangkan perubahan manusia dalam setiap waktu. Tadi pagi saya ketemu orang nangis. Kamu kenapa nangis? Saya harus berobat tiap hari, Pak. Terus kenapa? Rumah saya di atas sungai di Kerawang di desa Cibalongsari. Masalahnya apa? Dulu suami saya kerja, Pak, di pabrik, meninggal. Setelah itu hidup saya jatuh miskin karena nggak ada yang mengupayakan. Lapor sudah, tapi nggak berubah-berubah. Nggak bisa satu Kementerian Sosial nanganin problem seluruh Indonesia. Harus diturunkan kebijakannya pada tingkat teknis. Perubahan-perubahan seperti ini selesaikan di tingkat RT, di tingkat RW. Biar masyarakat mudah komplain, sudah ada medsos hari ini. Tapi kalau terus-terus sentralistik nggak bisa. Sehingga ke depan saya ingin Pak Prabowo memimpin pendataan kemiskinan, bicarakan di tingkat RT dan RW, dimusyawarahkan mana yang layak mendapat, mana yang tidak layak mendapat. Perubahan
perubahannya harus cepat. Hari ini kaya, besok karena cuci darah jadi miskin. Cepat dirubahnya. Kalau nunggu terlalu lama, kemiskinannya akut. Nanti pinjam duit bank emok, dibayar oleh bank keliling. Itu problem. Benar enggak? Benar enggak? Selesai. Ini caranya. Jadi kalau kemarin jangan nyalahin Pak Prabowo belum punya menteri sosial. Nah, ini terus yang berikutnya apa? Distribusi pajak. Bagaimana? Orang Bekasi bayar pajaknya mahal. Perusahaannya semua sentralistik Jakarta. Begitu turun disusun APBD-nya, provinsinya nggak berpihak juga, kabupatennya nggak berpihak juga, penyelesaiannya 5 tahun sekali. Giliran mau pemilu semua orang bawa sembako. Giliran mau pemilu semua orang bagi amplop 30 ribuan. Nges pemilu awan nempok. Bener enggak? Arek pemilu nugelo ge ditanya, nges pemilu ditanya ge siga nugelo. Kan ini harus dirubah. Pembodohan seperti ini harus dirubah. Caranya apa? Dengan kebijakan. Saya terus terang aja, kalau di mana-mana orang teriak tentang keberpihakan pada orang-orang miskin, keberpihakan pada anak-anak yatim, terus menentang makan pagi, makan siang gratis, itu orang mengkhianati agama itu. Kenapa? Negara wajib menyiapkan makan bagi rakyatnya. Giliran negara punya kebijakan nyiapin rakyat makan bagi rakyatnya, ribut ditentang. Kamu ini agamanya apa? Kenapa? 480 triliun dimakan oleh anak kita. Ada hukum 2 tentang anak-anak kita. Yang pertama, saya tuh tahu betul karena ngelola yang seperti ini tiap hari. Kenapa? Anak-anak orang miskin tidak mendapat asupan makanan yang cukup. Anak-anak orang kaya pun belum tentu mendapat asupan makanan yang cukup. Kenapa? Mereka gemar jajan. Atau orang kaya ini kadang-kadang anaknya sulit makan. Dengan makan bareng di kelas, bareng dengan teman-temannya, nafsu makannya tumbuh. Habis itu lahir solidaritas sosial. Saya waktu jadi Bupati Purwakarta, saya punya kebijakan seluruh anak sekolah wajib ke sekolah bawa nasi pakai rantang dimasakin oleh ibunya, dibawa ke ruang kelas makan bersama. Anak saya tahu ikan asin ketika di kelas itu. Kenapa? Tiap hari bawa ikan goreng, kemudian ayam goreng, kemudian apalagi daging semur. Lihat temennya ikan cumi asin, dia nyobain, habis itu enak. Sejak itu anak saya rajin makan dan selalu bawa makanan yang bagus-bagus di rumah. Ternyata di sekolah ditukerin sama temen yang susah. Itu negara harus ngajarin begitu. Ibu-ibunya harus masakin buat anaknya. Dalam pikiran saya, kenapa? Karena ibu-ibu hari ini waktunya habis pakai TikTokan. Tepuk tangan dong buat diri kita. Bener enggak? Habis lupa cara bikin masakan, lupa bikin masakin anak-anak. Saya ngalamin ibu saya diakel, dikari, diisikan, di tengahan. Ngalamin ibu sekarang, saya tahu kalau masak nasi masukin magicom di setrum. Mantake jona panas. Habis itu apa? Saya punya kebijakan jam 6 pagi di kelas, Bu. Ternyata saya bikin riset, waktu masuk jam 7 banyak anak yang kesiangan. Waktu jam 6 pagi nggak ada yang kesiangan. Jalannya masih kosong, udaranya masih segar. Setelah itu apa implikasi sosialnya dan psikologi anaknya? Anak-anak rata-rata tidurnya jam 8 karena bangunnya takut kesiangan. Ke sekolahnya takut kesiangan. Mindset dirubah. Jadi pemimpin negara itu harus merubah mindset. Habis itu mindsetnya apa? Kalau anak-anak sudah disiapin makan di sekolah, maka budaya jajan dirubah menjadi budaya nabung. Saya bikin kemarin pilot project percontohan. Nih, makan di sekolah, anak-anak tuh nabung rata-rata 20.000 sehari. Dengan catatan, nabungnya langsung ke bank. Jangan dititipin di guru, suka lupa kepake. Dan saya tuh, kakak saya guru, tiap kenaikan kelas, bapak saya harus gantiin uang tabungan itu dulu. Bayangin, satu nutrisinya cukup, anak-anak belajar investasi. Kalau sudah seperti itu, semiskin-miskinnya orang Bekasi, sehari jajan masih 10.000. Dari mana standarnya? Mulung rongsokan. Mulung rongsokan itu suka dapat 20.000. Saya
tahu karena saya setiap hari bergumul dengan pemulung, dengan tukang rongsok. Saya tahu medisme mereka. Nah, ini harus dirubah ke depan agar negara kita maju. Setelah itu apa lagi? Saya tertarik. Saya dulu 20 tahun keliling, tiap ketemu anak dikasih domba. Pak Prabowo itu ketemu anak yang dibully, dikasih rumah, dikasih tanah garapan, dan dikasih ternak. Memang anak Indonesia harus begitu, terutama di pedesaan. Hari ini anak-anak pedesaan tiap hari main motor, main HP. Motor na menang anjuk, HP na menang anjuk. Kan ini harus dirubah, Pak. Pemimpin bukan hanya sekedar janji kampanye, merubah pikiran manusia. Bangun jalan gampang, bangun perumahan gampang, tapi merubah pikiran orang. Kenapa? Anak-anak kita kesini lemah, Bu. Jalan kaki nggak kuat lama, Bu. Larinya lemah, Bu. Kenapa? Dari sini ke warung pakai motor, Bu. Saya dulu punya kebijakan, tidak boleh anak di bawah umur ke sekolah pakai motor. Ditilang itu saya dulu. Tetapi anak-anak pedesaan, kemudian yang tidak ada jaringan kendaraan, saya siapin angkutan gratis. Pak Prabowo itu punya konsep itu. Kita bikin deh ke depan, anak-anak ke sekolah nggak usah pakai motor. Negara nyiapin mobil angkutan umumnya itu, angkotnya disewa, dikontrak oleh negara, ngangkutin anak-anak sekolah gratis. Keren negara begini. Bener gak? Kan pengen jadi negara maju, jangan ngomong terus anti Cina, anti Cina. Anak-anak orang Cina dididik dengan baik, dididik dagangnya baik. Anak-anak orang Indonesia dididik nganjuk. Bener nggak? Setuju nggak? Mau berubah nggak? Di Bekasi pabrik banyak nggak? Kebagian kerjaan semua nggak? Enggak. Susah kerjaan ya? Di Bekasi orang kaya banyak nggak? Tapi orang nggak punya rumah, rumahnya diirigasi banyak. Kan ini nggak boleh dibiarkan berlarut. Dan keterpanggilan Pak Prabowo adalah perubahan. Orang-orang miskin harus berubah taraf hidupnya. Tapi orang miskin pun tidak boleh berjiwa miskin. Saya selalu ngomong berulang-ulang. Bisa lihat tayangan YouTube saya. Kalau kamu jadi manusia silver, nanti kamu punya suami pengamen, anak kamu nanti manusia silver lagi. Kalau kamu mulung terus, nanti anak kamu pemulung lagi. Semua bukan berarti pemulung hina, bukan. Tapi dirubah. Saya punya gagasan. Pemulung-pemulung itu nanti harus diangkat jadi pegawai dinas lingkungan hidup. Kerjanya adalah ngumpulin sampah plastik untuk tidak mencemari lingkungan. Negara memberdayakan mereka dibanding ngangkat pegawai yang ada kerjaannya. Itu setuju nggak? Ngerti kan? Ngerti kan? Oh, ini teman saya tuh anak-anak semua. Ada deh, bere duit. Pasti bere duit ngomong nah. Tadi ya coba, mana? Ayo, Caha, Sanwani. Ayo sini kamu, sini. Ayo sini. Oh sini, sini.